Yang pertama, pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan instruksi atau kode program yang dirancang untuk mengendalikan perangkat keras atau menjalankan tugas tertentu pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Nah, secara umum, perangkat lunak dibagi menjadi dua jenis, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan dan mengatur sumber daya pada komputer, seperti sistem operasi dan driver perangkat keras. Nah, sedangkan perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas secara spesifik, seperti pengolahan data, spreadsheet, atau program desain grafis. Selanjutnya ada sejarah software. Yang pertama ada tahun 1950-an. Perangkat lunak pertama kali dikembangkan oleh para ilmuwan komputer seperti John Bucks dan Reese Hopper. Pada awalnya, perangkat lunak dibuat secara manual oleh programmer dengan menulis kode-kode program menggunakan bahasa mesin. Kemudian yang kedua pada tahun 1960-an. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan BASIC mulai dikembangkan. Bahasa pemrograman ini memungkinkan untuk menulis program dengan lebih mudah dan cepat, sehingga meningkatkan efisiensi. Kemudian yang ketiga pada tahun 1970-an, komputer semakin berkembang dengan banyak perusahaan mulai memproduksi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pada dekade ini juga muncul sistem operasi pertama seperti Unix dan DOS. Yang keempat, pada tahun 1980-an, perangkat lunak semakin populer dengan munculnya aplikasi seperti pengolah data dan spreadsheet. Pada dekade ini, Microsoft merilis sistem operasi Windows yang menjadi sangat populer di seluruh dunia. Yang kelima, pada tahun 1990-an, perkembangan teknologi komputer semakin pesat dengan munculnya internet. Perangkat lunak semakin berkembang dan banyak aplikasi yang dirancang khusus untuk digunakan dalam jaringan komputer. Dan yang terakhir pada tahun 2000-an, perangkat lunak semakin berkembang dengan munculnya teknologi cloud computing dan aplikasi mobile. Saat ini, perangkat lunak telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pengolahan data hingga hiburan. Selanjutnya ada fungsi software. Yang pertama ada mengendalikan hardware. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan perangkat keras atau hardware pada komputer atau perangkat elektronik. Yang kedua ada memproses data. Perangkat lunak aplikasi digunakan untuk memproses data seperti dokumen, gambar, audio, dan video. Yang ketiga ada membantu dalam komunikasi. Perangkat lunak seperti email dan aplikasi chat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain secara online. Yang keempat, mengelola dan menyimpan data. Perangkat lunak seperti aplikasi database dan aplikasi manajemen file digunakan untuk mengelola dan menyimpan data dalam berbagai format. Yang kelima, membantu dalam proses pembelajaran. Perangkat lunak pendidikan digunakan untuk membantu proses pembelajaran seperti aplikasi e-learning dan software matematika. Yang keenam, meningkatkan produktivitas. Perangkat lunak seperti aplikasi Office, aplikasi pengelola tugas, dan aplikasi manajemen waktu digunakan untuk meningkatkan produktivitas pengguna. Yang ketujuh, ada meningkatkan kinerja komputer. Perangkat lunak utilitas seperti cleaner, WinZip, WinRAR digunakan untuk memelihara dan mengoptimalkan performa komputer atau perangkat elektronik. Yang kedelapan, melindungi keamanan. Perangkat lunak keamanan digunakan untuk melindungi komputer atau perangkat elektronik dari
serangan virus, malware, dan ancaman keamanan lainnya. Kemudian yang terakhir ada jenis software. Yang pertama ada sistem operasi. Perangkat lunak yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh sumber daya pada komputer atau perangkat elektronik. Contoh sistem operasi yang populer adalah Windows, macOS, dan Linux. Yang kedua ada aplikasi Office, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan mengelola dokumen seperti pengolah data, spreadsheet, dan presentasi. Contoh aplikasinya yaitu Microsoft Office dan Google Workspace. Yang ketiga ada browser web, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan menjelajahi halaman web. Contohnya seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Yang keempat ada aplikasi multimedia, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk memutar dan mengelola file multimedia seperti musik, video, dan gambar. Contoh aplikasi multimedia yang populer adalah Windows Media Player, iTunes, dan VLC Media Player. Yang kelima ada perangkat lunak desain grafis, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengedit gambar atau grafis seperti Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Yang keenam ada perangkat lunak keamanan, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk melindungi komputer atau alat elektronik dari serangan virus, malware, dan ancaman keamanan lainnya. Contoh perangkat lunak keamanan yang populer adalah Norton, Kaspersky, dan McAfee. Yang ketujuh ada perangkat lunak pendidikan, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran seperti aplikasi e-learning dan software matematika. Contoh perangkat lunak pendidikan yang populer adalah Moodle and Company. Yang kedelapan ada perangkat lunak utilitas, perangkat lunak yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam memelihara dan mengoptimalkan performa komputer dan perangkat lunak dan perangkat elektronik lainnya. Contoh perangkat lunak utilitas yang populer adalah C-Learning, WinZip, dan WinRAR. Pengertian software. Software adalah rangkaian instruksi dan data yang bertujuan untuk mengeksekusi program atau perintah di dalam sistem komputer. Agar software dapat digunakan, maka dibutuhkan perangkat keras seperti komputer, smartphone, atau yang lainnya. Cara kerja software yaitu dengan menjalankan program-program yang terdiri dari serangkaian instruksi. Instruksi-instruksi ini ditulis dalam bahasa pemrograman dan digabungkan menjadi sebuah program yang dapat dijalankan oleh komputer. Fungsi software yang pertama menjembatani antara pengguna dengan perangkat, yang kedua dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan, yang ketiga mengatur kinerja hardware yang ada di komputer agar bisa berjalan secara maksimal sesuai fungsinya, yang keempat sebagai penghubung antara pengguna dengan hardware, yang kelima sebagai penerjemah perintah software ke bahasa mesin sehingga hardware dapat mengerti dengan baik, yang keenam mengidentifikasi sebuah program pada komputer, memastikan bahwa aplikasi atau program dapat diakses dan dijalankan dengan lancar. Jenis dan contohnya, yang pertama, application software. Perangkat lunak komputer yang menjalankan fungsi tertentu untuk pengguna akhir. Contohnya, Microsoft Word, Excel, Adobe Photoshop, dan Adobe Premiere. Yang kedua, sistem software. Jenis perangkat lunak yang memberikan fungsi-fungsi dasar untuk komputer dan perangkat kerasnya. Contohnya Windows, Mac OS, dan Linux. Yang ketiga, driver software. Jenis software yang bertanggung jawab untuk mengontrol perangkat keras dan periferal yang terhubung ke komputer. Contohnya driver printer, driver kartu gratis, driver mouse, dan masih banyak lagi. Yang keempat, middleware. Middleware adalah perangkat lunak yang berada di antara aplikasi dan sistem operasi, memberikan layanan tambahan seperti manajemen database, komunikasi jaringan, dan
pemrosesan transaksi. Contohnya middleware termasuk seperti Microsoft Windows yang memungkinkan berkomunikasi dengan Excel dan Word atau antara Apache Tomcat untuk server web dan Oracle Fusion middleware untuk mengembangkan aplikasi perusahaan. Yang kelima, programming software. Perangkat lunak pemrograman adalah alat yang digunakan oleh pengembangan software untuk menulis, menguji, dan memelihara kode program. Contohnya, perangkat lunak pemrograman meliputi IntelliJ, IDEA, Visual Studio, dan Eclipse. Software adalah sekumpulan instruksi data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu. Fungsi penting komputer mengelola hardware, mengidentifikasi program, menghubungkan software dengan hardware, dan menerjemahkan bahasa manusia ke bahasa mesin. Contoh software. Software aplikasi perangkat lunak. Aplikasi menjalankan fungsi khusus untuk pengguna dan untuk beberapa aplikasi lain. Software sistem perangkat lunak, sistem dirancang untuk menjalankan program aplikasi dan perangkat keras komputer. Software pemrograman perangkat lunak. Jenis ini adalah software yang digunakan untuk menuliskan kode. Pengertian software. Perangkat keras memiliki bentuk fisik, sedangkan perangkat lunak tidak memiliki bentuk fisik. Perangkat lunak komputer adalah data elektronik yang dikendalikan oleh perangkat komputer melalui instruksi atau program. Setiap komputer harus diinstal software sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Fungsi secara umum, perangkat lunak pada komputer memiliki dua fungsi utama. Fungsi yang pertama sebagai memproses data, perintah, atau instruksi khusus. Dengan begitu, pengguna bisa mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil kerja yang diinginkan. Selain itu, fungsinya adalah untuk sarana interaksi yang mengoneksikan pengguna dengan perangkat kerasnya. Contoh-contoh software. Yang pertama, software system. Ada beberapa jenis perangkat lunak sistem seperti Linux, Mac, dan Windows. Windows lebih populer karena harganya lebih murah, mudah digunakan dibandingkan dengan Mac dan Linux. Yang kedua, software browser. Pencarian informasi. Biasanya dilakukan melalui situs pencari dengan menggunakan perangkat lunak seperti Opera Mini, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Chrome, dan lain-lain. Chrome adalah yang paling populer karena tampilannya yang rapi, memberikan pengalaman yang nyaman. Dan yang ketiga, Microsoft Office. Perangkat lunak ini digunakan untuk pekerjaan perkantoran seperti pengetikan dokumen, akuntansi, presentasi. Beberapa contohnya adalah Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan lain-lain. Dan yang keempat, Paint Software. Perangkat lunak ini digunakan untuk pengolahan gambar dan desain. Contohnya adalah CorelDRAW, Adobe, Photoshop, Paint, dan lain-lain. Dan yang terakhir, software antivirus. Untuk melindungi komputer dari serangan virus digunakan perangkat lunak seperti Avigilon, Norton, Avast, Madoff, dan lain-lain. Ini penting terutama untuk komputer yang sering terhubung dengan internet dan mengunduh file. Pengertian software. Perangkat lunak atau software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana mengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Dengan kata lain, software adalah perangkat yang tidak punya wujud fisik. Fungsi software. 1. Sebagai perlengkap komputer agar dapat dioperasikan dengan baik oleh pemerintah tertentu. 2. Mengontrol hardware yang ada pada komputer sehingga dapat digunakan dan bekerja dengan baik sesuai kebutuhan. 3. Menjadi penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer. 4. Menjadi penerjemah pemerintah software ke dalam bahasa mesin supaya hardware bisa menerimanya dengan baik. 5. Mengidentifikasi program di dalam komputer. Jenis dan contoh software. 1. Operating system. Salah satu jenis software adalah operating system. Perangkat lunak ini berfungsi mengolah semua perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer. Contoh operating system software adalah Microsoft Windows, Unix, Mac, Linux.
2. Programming language. Jenis software adalah bahasa yang digunakan untuk menulis program. Contoh software ini meliputi HTML, Java, PHP, C, C++, dan masih banyak lainnya. 3. Program aplikasi. Program adalah perangkat lunak yang umumnya kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Perangkat lunak ini bisa berfungsi sesuai tujuannya pembuatannya. Contoh Excel, Microsoft Office, Word, dan Miop. Selanjutnya, artikel yang keenam berisikan pengertian, sejarah, fungsi, serta contoh dari software. Yang pertama, pengertian dari software. Software merupakan sebuah data yang diprogramkan, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan dan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tak memiliki bentuk secara fisik. Kita dapat mengoperasikannya melalui perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat lunak ini membutuhkan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang developer atau orang yang ahli di bidang tersebut. Selanjutnya, sejarah software komputer. Sejarah pengembangan komputer dimulai bahkan sebelum adanya komputer. Menurut sejarah, software telah dibuat jauh sebelum munculnya komputer pertama. Charles Babbage adalah orang yang menciptakan konsep software pada pertengahan tahun 1800-an. Selanjutnya ada fungsi dari software. Yang pertama, sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik menyesuaikan pada pekerjaan yang dibutuhkan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lainnya dengan medianya yakni hardware. Fungsi yang keempat yaitu sebagai penerjemah perintah pada software yang lain yang masih ada di dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer dapat mengerti serta menerimanya dengan baik. Fungsi yang kelima, perangkat lunak komputer ini juga bisa dipakai untuk mengidentifikasi sebuah program yang ada di dalam komputer. Contoh dari software adalah Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS Apple, iOS, Chrome OS, Tablet OS, BlackBerry, dan Linux.